Halo semuanya, selamat pagi ya. Di sini aku mau share screen dulu, terus aku mulai ya webinarnya. Oke, aku izin mulai ya semuanya. Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Eka Rahma Pridanti dari Universitas Airlangga Surabaya yang hari ini bakalan membawa webinar tentang membangun negeri, peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, sebelumnya ini teman-teman ada yang tahu nggak ya, apa sih Tridharma Perguruan Tinggi itu? Aku bakal jelasin ya. Oke, apa sih Tridharma Perguruan Tinggi itu? Tridharma Perguruan Tinggi adalah konsep yang menjadi pedoman bagi institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan telah menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Kalian sadar nggak sih, dari 3 elemen pilar utama ini, yang kalian penuhi itu hanya nomor 1 dan nomor 2, tentang pendidikan dan pengajaran, dan tentang penelitian dan pengembangan. Kenapa yang ketiga tidak semua orang tahu, tidak semua orang ingin mencoba, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Padahal dari pengabdian kepada masyarakat, teori-teori yang kalian dapat di kuliah, praktek-praktek yang kalian dapat di kuliah itu wajib dan harus hukumnya disalurkan kepada masyarakat sekitar. Pernah merasakan nyaman bangku pendidikan atau bahkan tidak pernah merasakan bangku seperti kalian. Kalian perannya mahasiswa itu harus, yang nomor 3 itu harus dilaksanakan agar Tridharma Perguruan Tinggi ini dapat melekat di dalam diri seorang mahasiswa, seperti itu. Nah, apa sih pentingnya pengabdian masyarakat? Kok kenapa dari 3 elemen ini hanya 2 elemen saja yang kalian penuhi? Kenapa yang nomor 3 itu tidak? Padahal pentingnya tuh banyak banget gitu loh. Yang pertama, implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalian sudah mendapatkan teori-teori yang ada di dunia kuliah, di bangku-bangku kuliah kalian, kalian presentasi, kalian belajar dengan dosen-dosen ahli, dengan profesor-profesor ahli. Kenapa kalian tidak implementasikan ilmu pengetahuan teknologi kalian kepada orang-orang yang membutuhkan? Nah, dari pengabdian masyarakat memungkinkan perguruan tinggi untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan melalui penelitian masyarakat. Ini membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, tuh, udah digarisbawahi ya, bahwa memastikan bahwa hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi kalian itu membuat suatu teknologi, memiliki ilmu pengetahuan itu lebih baik diimplementasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus yang kedua, peningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kenapa? Soalnya kalian membantu orang-orang yang tidak pernah mengenyam bangku kuliah, mengenyam pendidikan, itu setidaknya memiliki kualitas hidup atau kualitas pemikiran yang lebih terbuka, tidak bebal, tidak kolot, tidak merayakan kultur-kultur yang adalah kalau kalian pernah melakukan pengabdian masyarakat, kalian pasti paham bagaimana mereka itu berpikir, berbicara, dan juga cara pandang mereka kepada orang yang berpendidikan tinggi. Nah, karena itu kalian tuh hadir guys untuk membantu mereka berpikiran lebih luas, lebih apa ya, lebih fleksibel dan juga tidak kolot gitu loh. Kegiatan pengabdian masyarakat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Dengan melibatkan mahasiswa dan dosen dalam program-program pengabdian, mereka dapat belajar tentang tantangan yang dihadapi masyarakat serta cara untuk memberikan solusi yang efektif. Hal ini juga mendorong penilaian pendidikan apa? Karena kalian akan berbicara
dengan orang-orang penting yang ada di masyarakat. Kenapa? Pengmas diadakan, kalian itu mendapat keluh kesah dari kalian pergi ke suatu daerah dan meminta ibu untuk melakukan pengabdian masyarakat. Why? Gitu. Kenapa? Pasti mereka bertanya kan, kenapa kok kalian mau pengmas di sini? Ya kalian tanya balik. Apa yang kalian butuhkan? Desa ini membutuhkan apa? Program apa yang bisa kami bawakan agar terbantu desa ini? Dan biasanya desa-desa itu malah request duluan daripada kalian sebelum menjelaskan program kerjanya kalian, seperti itu. Nah, pengabdian masyarakat membantu perguruan tinggi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh komunitas lokal dan merancang program yang relevan untuk membantu menyelesaikannya, seperti pelatihan keterampilan atau penyuluhan tentang kesehatan. Nah, kemarin waktu saya melakukan pengabdian masyarakat itu, yang di Dusun Mendiro itu saya melakukan sama orang-orang itu branding kopi Mendiro. Nah, karena di sana itu juga penghasil kopi guys di dusun tersebut. Jadi kita melakukan branding kopi, kita review kopinya dan lain sebagainya, seperti itu. Yang keempat, pembangunan sosial ekonomi. Kenapa? Karena kalian membantu branding desa tersebut. Jika mereka punya ekoturism, mereka punya suatu sumber daya alam yang bisa dijual belikan dan lain sebagainya. Pembangunan sosial, ya biasanya kita membuat pojok baca dan seperti untuk anak-anak SD atau anak-anak TK di sana. Kegiatan pengabdian masyarakat berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat lokal dengan memberikan pelatihan, bantuan teknis, atau program pemberdayaan perguruan tinggi dengan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Nah, karena kita membantu branding ya guys, biasanya itu brandingnya itu tentang ikonik di desa tersebut lah. Kemarin kalau yang Bina Desa Hima saya itu mereka minta di branding tentang ekoturismenya mereka. Ada nama lah Punden Jorongan atau Jogoran, kalau nggak salah ya, saya lupa. Soalnya namanya juga susah ya, nama Jawa gitu. Nah itu mereka minta di branding, mereka minta dimasukkan di feeds, di IG dan sebagainya yang bisa halayak ramai itu tahu. Tapi untuk menuju akses ke sana pun juga sepertinya susah ya meskipun sudah viral dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu yang kelima, peningkatan citra perguruan tinggi. Kenapa? Kemarin waktu pengabdian masyarakat kita kan bawa satu alma mater Universitas Airlangga, tapi membawa nama prodi juga. Tapi tetap saja mereka itu melihat dari mana Mbak univnya, bukan dari mana Mbak prodinya, seperti itu. Jadi kalian itu membawa nama alma mater di kancah, gak di kancah sih ya, di orang-orang yang tidak tahu kalian itu kuliah di mana, kalian itu orang mana dan sebagainya. Benar-benar pure kalian itu membawa nama alma mater untuk diperkenalkan kepada halayak ramai, seperti itu. Karena tidak semua orang tahu alma mater kalian kan, seperti itu. Nah, melalui pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka di mata publik. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial menunjukkan komitmen institusi terhadap tanggung jawab sosial dan memberikan dampak positif bagi komunitas. Biasanya anak-anak yang habis melakukan pengabdian masyarakat itu naruh logo univnya itu ya di tempat-tempat mereka, memberikan memberikan program-program kerja. Kayak waktu di Mendiro itu di panel suryanya itu kalau nggak salah ada logo UNER-nya kalau nggak salah di batunya tempat tanda tangan gitulah. Nah, kenapa mahasiswa harus terlibat pengabdian masyarakat? Why? Oke, mahasiswa harus terlibat dalam pengabdian masyarakat sebagai salah satu aspek tridharma perguruan tinggi karena beberapa alasan penting yang terkait dengan pengembangan diri, kontribusi sosial, dan integrasi ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, integrasi ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Tadi udah aku jelasin, kalian udah duduk di bangku pendidikan yang lebih tinggi dari mereka. Kalian itu diminta tolong untuk Indonesia membantu menyuarakan pendidikan kepada mereka yang membutuhkan. Karena tidak semua orang itu di desa-desa terpencil
desa-desa yang tidak dijangkau oleh pemerintah. Bahkan saya tuh sampai gini, ini ada pemerintahnya nggak ya? Kalau saya lagi pengmas gitu, ini pemerintahnya kemana ya? Kok saya tuh merasa kalau di tempat seperti itu tuh tidak ada gitu loh, tidak ada yang menggubris tentang tempat tersebut seperti itu. Nah, kalian harus terlibat itu yang pertama yaitu integrasi ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Terus yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Kenapa? Karena kalian di sana itu tidak bisa introvert, guys. Kalian itu pasti akan jadi anak ekstrovert karena mereka itu antusiasme ya, anak-anak kecil kalau melihat kakak-kakak yang KKN, kakak-kakak yang datang ke tempat-tempat pengabdian, itu antusiasnya tuh sangat-sangat tinggi sampai kakak-kakaknya tuh kayak burn out gitu loh, kayak ya Allah kenapa mereka jadi seperti ini gitu. Nah, pengembangan keterampilan sosial itu melalui pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan sosial yang sangat penting. Kegiatan ini melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat yang membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan penyelesaian masalah. Semakin banyak mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat, semakin luas pula jaringan sosial mereka dan semakin matang pula perilaku profesional mereka. Biasanya kalau di masyarakatnya, kepala dusunnya, nggak bisa sih kalau ke kepala kecamatan udah beda, soalnya kecamatan kan besar tapi desa-desanya kan beda-beda kayak gitu, kita nggak bisa ngundang. Tapi kalau yang Mendiro kemarin tuh kalau nggak salah ada deh kepala kecamatan di dusun Mendiro seperti itu. Nah, kita kan akhirnya bertemu orang-orang penting dari kalangan sana ya. Nah, di sana itu kalian itu bisa berinteraksi sama mereka, kalian bisa tanya apa tuh namanya keluarga-keluarganya mereka dan sebagainya seperti itu. Nah, selain itu kalian juga berinteraksi sama tartar biasanya buat bonding lah, kayak bantu-bantu atau tanya lah, ini di desa ini tuh ada apa sih, kayak ada hal-hal tabu atau hal-hal apa yang kita tuh hanya bisa dijawab oleh orang-orang di sana seperti itu. Jadi kalian itu interaksinya sama orang-orang sana gitu. Jadi kalian gak bisa introvert, pasti ekstrovert seperti itu. Gak enak tahu pengmas introvert itu, sumpah. Kalian harus ekstrovert, guys. Yang ketiga, kontribusi sosial yang signifikan. Kontribusi di mana kalian itu pasti akan terjun dengan proker-proker kalian yang kalian bawa, kalian juga akan melebur menjadi satu dengan warga desa di sana. Selama berapa hari ya terserah, 3 hari, sehari, seminggu, sebulan, dan lain sebagainya. Kalian melebur warlock, jadi warga lokal mereka dan mempelajari kultur mereka. Pengabdian masyarakat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Ya karena kalian jadi warlock pada saat itu, jadi pentinglah kalian berkontribusi sosial pada saat itu. Soalnya kemarin tuh pernah loh kita pengmas kemarin itu diginiin sama warlocknya. Itu kemarin ada yang pengmas tapi anaknya nutup pintu terus, Mbak gitu. Mbak, Mas gitu. Oh iya, dari mana? Dari univ ini gitu. Aduh, langsung kita langsung oh iya Pak, iya gitu. Jadi jangan pernah membuat warga desa tuh kayak gitu, guys. Kalian kalau ke desa kan paham ya orang desa itu kayak gimana, segitu aja. Dengan melakukan kegiatan pengabdian, mahasiswa dapat membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Contohnya kegiatan pengumpulan data dan bantuan psikososial setelah bencana dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak negatif. Nah, kalau kemarin kita dari himpunan mahasiswa saya, itu kita memberikan les private buat adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 6, tugasnya itu kita yang ngerjain. And then ya, kalian kalau tahu mereka itu sama, pokoknya pemikirannya itu berbeda dengan kita semua yang pernah mengenyam, bahkan kita semua tuh mengenyam beda gitu. Seperti kok bisa ya, kok seperti itu pemikirannya, seperti itu. Aku nggak mau nyebut yang aneh-aneh, pokoknya mereka itu ya udahlah standar saja, standar ala kadarnya seperti itu. Nah, selain les private itu kita juga ini ngajarin mereka tuh tentang robot yang kita bawa. Kita juga bawa 2 robot, ada robot SAR, tim SAR, sama robot arm robot ya, robot tangan itu. Nah, itu kita bawa dua robot itu, di mana
mereka tuh antusias gitu karena mungkin nggak pernah lihat juga ya kayak gitu. Tapi ya seru kok guys Pengmas itu, jangan lupa Pengmas ya. Terus yang keempat, peningkatan empati dan simpati. Melalui pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat meningkatkan empati dan simpati terhadap kondisi hidup orang lain. Interaksi langsung dengan masyarakat membantu mahasiswa memahami kompleksitas masalah sosial dan ekologis, serta memberikan mereka kesadaran yang lebih tajam tentang urgensi perubahan positif dalam masyarakat. Oke, peningkatan empati dan simpati. Kalau kalian tahu, kemarin waktu di Susun Mendiro, saya tuh tidur di lantai. Ya, dari sekian banyaknya hal kenapa tidur di lantai. Cuma digeralin karpet, disuruh tidur. Bahkan dinding nggak selayaknya dinding seperti itu, tapi kamar mandinya oke sih guys, jadi aku masih berani mandi. Nah, peningkatan empati simpati ini itu akan muncul kalau kalian melihat bagaimana kondisi selain rumah warga adalah kondisi bagaimana mereka mencari mata pencaharian keseharian. Itu benar-benar kayak wah, hebat juga ya. Jadi waktu di Mendiro itu saya membantu warga metik kopi di lereng gunung. Nah, kalian paham kan lereng gunung itu seperti apa, curam dan sebagainya. Saya bolak-balik jatuh, ibunya cuma ketawa. Terus saya bilang kayak gini, kok ibunya berani mencari kopi sendirian di sini gitu. Ya namanya juga buat hidup, Mbak. Kalau saya nggak nyari kopi, terus saya makan apa kayak gitu. Tapi dari situ tuh saya tuh kan bantuin ya apa Indonesia nyaman itu manjat-manjat. Nah, saya kan manjat-manjat tuh di situ. Terus ibunya bilang, "Jangan, Mbak, jangan manjat, di bawah aja Mbaknya. Saya aja yang manjat." Itu kasihan banget tahu guys kalau kalian tahu itu. Tapi kopinya enak banget dan saya tuh diizinin boleh kok Mbak makan aja kopinya gitu. Jadi kopi itu kalau sebelum sebelum jadi kopi nih ya bijinya nih apa tuh buahnya itu kalian buka kalian makan itu banget kayak enak banget pokoknya. Jadi kalian harus coba Pengmas karena kalian akan mendapatkan insight baru terus kalian bakalan apa ya peningkatan empati dan simpati kalian itu ada banget kalau kalian ikut Pengmas. Berkembang sosial seperti yang aku jelasin tadi, kalian bakal orang-orang penting di sana, orang-orang yang menurut mereka penting juga dan ngobrol sama orang yang beda culture, terus beda budaya, beda agama itu ada challenging-nya sendiri gitu loh. Dan apalagi sama orang penting yang kalau di kota-kota besar itu oh ya udah sih gitu aja kok bangga gitu tapi orang sana itu bangga guys jadi kalian harus menghargai hal itu. Nah contoh pengabdian masyarakat oleh mahasiswa setiap universitas setiap BEM setiap BEM institut di Hima-Hima itu pasti ada departemen pengabdian masyarakat departemen hubungan masyarakat. Nah tapi di setiap Hima itu tergantung ya ada program kerja apa itu namanya pengabdian masyarakat atau enggak tapi kalau di BEM Universitas dan BEM Fakultas itu pasti ada yang namanya Kementerian Pengabdian Masyarakat yang akan menaungi segala hal tentang pengabdian masyarakat. Nah, kalau di UNER, di Universitas Airlangga itu yang pertama ada gerbang desa. Nah, gerbang desa ini udah jilid 9 guys. Kemarin terakhir 2024 ini di bulan Agustus atau September gitu itu udah jilid 9. Nah, gerbang desa BEM Universitas Airlangga ini itu pindah desa setiap 5 tahun sekali. Nah, kebetulan aku dapat di gerbang desa jilid 8 di Dusun Mendiro yang kemarin di Jombang. Nah, terus yang kedua ada Pengmas Bersahabat. Nah, kalau Pengmas Bersahabat ini kayak proker biasanya mereka. Proker terbesarnya Kementerian Pengabdian Masyarakat BEMU itu ya gerbang desa ini. Sama pasar. Nah, terus yang ketiga kalau di Universitas di BEM Fakultas Vokasi UNER di fakultas saya itu ada Skora. Nah, Skora ini sekolah rakyat oleh Kementerian Pengabdian Masyarakat BEM Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Nah, Skora ini juga Skora atau Bina Desa ya kalau yang mereka itu yang paling lama itu ada dua pokoknya dua proker mereka yang besar-besar itu Skora sama
Bina Desa kalau nggak salah. Nah, terus yang keempat itu Bina Desa 1.0 oleh Hima Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, yaitu Hima saya sendiri, yang kemarin dilaksanain di Desa Sugeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Nah, itu kita kemarin baru banget tanggal 25 sampai 26 sampai 28 Oktober, kalau nggak salah. 2 malam lah. Nah, terus apa sih manfaat pengabdian masyarakat untuk masyarakatnya sendiri? Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Kenapa? Karena kalian membawa hal yang udah kalian pelajari dan kalian salurkan ke mereka. Karena saya tadi udah bilang bahwa kalian itu yang membuka pikiran kalian, yang membuka kesempatan-kesempatan penting untuk mereka, memberikan insight baru untuk mereka, sehingga peningkatan kualitas hidup itu ada untuk mereka, karena mereka akhirnya dapat insight baru lah dari kalian, seperti itu. Nah, yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Soalnya kalian kalau membuat proker, ya masyarakatnya kontribusikan, jangan panitianya aja, warganya juga diajak, warganya biar tahu kalian ngapain aja, warganya biar tahu kalian melakukan apa aja. Kemarin waktu pemasangan panel surya, ada warga yang membantu. Kemarin waktu KBW, kegiatan bantu warga, ya warganya kami bantu. Kemarin saya waktu KBW itu 2 kali, yang pertama itu petik kopi, yang kedua itu bantu jualan jamu. Ya, jualan jamu di gunung, guys. Saya naik turun gunung sambil bawa bakul jamu gitu, terus teriak-teriak, jamu, jamu, jamu. Nah, itu tuh, ya ampun, kalau kalian tahu yang jual itu udah tua banget dan kasihan. Terus ibunya bilang, mbaknya nggak apa-apa tak jualan jamu sampai kayak gitu. Ya saya bilang, ya nggak apa-apa lah Bu, emang kenapa, no, jualan jamu aja loh gitu. Terus jamunya juga enak, saya dikasih gratis ya, alhamdulillah lah, rezeki anak soleh. Terus selain KBW itu ada, kita itu kalau nggak salah bangun gapura itu juga dibantu oleh warga, karena kita waktu ngeruk pasir itu nggak boleh sembarangan ngeruk, mereka juga bakalan marah sih kalau sembarangan ngeruk. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat dapat memberdayakan individu dan kelompok melalui pelatihan, pendidikan, dan proyek-proyek yang bermanfaat. Nah, kebetulan kemarin yang pemasangan panel surya itu di hari terakhir itu ada penyuluhan kepada warga desa tentang penggunaan panel surya tersebut. Nah, panel surya ini diberikan itu untuk apa, seperti itu, dan dimanfaatkan untuk apa aja, kayak gitu. Nah, yang ketiga, peningkatan hubungan antara institusi dan masyarakat. Nah, kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan antara institusi pendidikan atau organisasi non-pemerintah dengan masyarakat, menciptakan kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang. Karena kita juga mengabdi selama 11 hari atau bahkan selama 5 tahun sekali ya dalam satu desa. 5 tahun itu lama loh guys, kalau dalam sebuah desa dari gerbang desa jilid 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang gerbang desa jilid 6 itu bawa program kerja apa, yang 7 apa, dan yang ke-8 kemarin bawa panel surya, bikin gapura dan sebagainya, seperti itu. Jadi desa itu tahu gitu kalau desanya itu pernah selama 5 tahun itu dibantu oleh suatu institusi, sehingga itulah peningkatan hubungan antara institusi dan masyarakat yang terjalin selama 5 tahun bahkan jangka panjang lagi gitu. Karena setelah itu pasti kita juga tetap harus kayak ngecek desanya juga sih, kayak ya mungkin berapa tahun sekali dicek seperti itu, karena kita juga memberikan itu tidak sedikit ya, memberikan kontribusi selama 5 tahun itu. Terus yang keempat, inovasi dan solusi berbasis penelitian. Nah, kemarin di Dusun Mendiro itu di Bukit Mataharinya, ya kan kalau nggak salah, iya di Bukit Mataharinya itu sangat kekurangan listrik, dan dari bukit ke tulisan Bukit Matahari, wisata Bukit Matahari WBM itu jauh banget, dimana kita kan perlu listrik untuk menyinari tulisan wisata Bukit Matahari kalau malam ya teman-teman. Nah di situ tuh akhirnya kita bawain proker pembangunan panel surya, karena di sana itu kalau pagi mataharinya itu kena bukitnya dulu, baru ke bawah, baru ke rumah-rumah desa, ke rumah-rumah warga, sehingga teman-teman
kalau tahu, jadi panelnya itu di dekat rumah kecil gitulah di atas sana itu, jadi buat mengaliri ini apa tuh listrik gitu. Nah, listriknya tuh lampu sih kemarin itu, lampu di tulisan BBM sama lampu di sekitar situ. Soalnya kalau malam ya gelap banget guys, ke segelap itu. Tuh. Nah, terus yang kelima, empowerment masyarakat. Pengabdian masyarakat juga berfungsi sebagai empowerment masyarakat dengan mengadakan pelatihan bagi masyarakat, perguruan tinggi dapatkan kemampuan SDM di lokasi pengabdian. Hal ini membantu masyarakat untuk lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, karena mereka tuh kekurangan branding ya guys ya, kita udah membantu branding juga. Akhirnya kita tuh kayak memberikan solusi kalau tuh gimana kalau ini Bu dikomersialkan lewat online dan sebagainya kayak gitu. Oh, fun fact kemarin waktu di Mendiro tuh masih ada loh tukang paket yang nganterin paket. Aku kira tuh nggak ada gitu loh. Saya kira tuh nggak ada di sebuah desa yang sangat-sangat di kaki gunung, di lereng gunung itu ada tukang paket, itu saya kaget sih waktu itu. Jadi berarti seenggaknya kalau dikomersialkan dalam online kan kita bisa lebih bantu lebih banyak kayak gitu. Nah, tantangan dalam pengabdian masyarakat apa aja? Yang pertama, perbedaan kepentingan dari banyak pihak. Nah, biasanya itu antar kepala desa, kepala dusun, antar camat, dan sebagainya itu punya pemikiran berbeda. Mereka mintanya A untuk desa ini, padahal desanya yang tahu seluk-beluk desanya, itu mintanya B. Nah, itu kalau nggak salah terjadi waktu di Mendiro. Terus yang kedua, perbedaan culture antar warga dan juga mahasiswa. Oke guys, kalian itu mahasiswa ya, pasti hidupnya di kota, tidak tahu warga desa seperti apa. Fun fact, jadi kemarin waktu di pengabdian masyarakat saya adalah pengabdian masyarakat saya, kita itu membawa kultur kota kita ke desa. Tahu nggak yang terjadi apa? Warga desa itu kalau melihat kita itu sas kayak gini, ih itu ternyata ini ya, ternyata mereka tuh kayak gitu ya kelakuannya. Karena apa? Karena kita itu rapat sampai di atas jam 11 malam. Nah, warga desa kan jam 8 malam udah tutup ya rumah-rumahnya, bahkan jam 7 malam habis isya itu udah tutup. Nah kita tuh malah ini rapat buat plottingan besok kayak gitu, dan itu berapa hari ya? Kayaknya 3-4 hari awal gitu kita ditegur, terus akhirnya setelahnya pokoknya kita kayak ya udahlah plottingannya nanti aja gitu, atau enggak besok pagi bangun pagi kita plottingan kayak gitu. Terus yang ketiga, susah beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau baru. Temen saya loh sampai H-3 pulang gerdes itu nggak bisa yang namanya beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Karena dia shock gitu, shock, ih oh kok gini sih tempatnya, terus ih kok gini sih tempat tidurnya dan lain sebagainya. Jadi memang anak-anak pengmas itu biasanya harus punya rasa adaptasi lebih cepat, itu harus punya sih di anak-anak pengmas kayak gitu. Terus yang keempat, keterbatasan waktu sehingga terkesan diburui. Padahal udah ada perintis yang berangkat Hamin 1 minggu sebelum acara, dan yang pulang telat bahkan Hamin +5 setelah acara itu masih kurang gitu waktunya. Makanya KKN kan sebulan gitu. KKN sebulan aja kadang terkesan diburu ya, apalagi yang 3 hari, yang sehari, dan juga yang kemarin itu 11 hari saya di Mendiro, apa 2 minggu gitu kalau nggak salah. Yang kelima, kurangnya antusias warga akan pengabdian masyarakat. Oke guys, ini fun fact yang sangat-sangat wow banget. Jadi tidak semua warga itu suka desanya dikunjungi orang kayak gitu. Padahal pemerintahnya itu fine-fine aja, tapi kadang warga desanya ada sebagian yang tidak suka. Karena apa? Yaitu balik lagi ke nomor 2, perbedaan culture antara warga dan juga mahasiswa, sehingga membuat mereka tuh kayak ngapain sih kamu kesini kayak gitu. Itu sering banget gitu loh guys, apalagi yang desanya berkepanjangan 5 tahun sekali. Jadi orang-orang itu tahu pasti udah gini, anak itu kayak gitu. Ya wah, ya udahlah, tahulah julidnya orang desa ya guys kayak gitu. Terus bagaimana mengatasi tantangan? Of course, yang number one, meminta pendapat kepada banyak pihak akan program kerja atau susunan acara yang akan dilakukan.
Terus yang kedua, memberikan wawasan kepada mahasiswa akan bedanya kultur budaya dari segi bahasa, kesopanan dan lain sebagainya. Nomor 2 ini sudah dijelaskan, sudah di warning dari sebelum berangkat, bahkan kita sebelum berangkat itu udah diginiin sama Menteri Pengmasnya, jangan aneh-aneh, jangan pernah meso, jangan pernah ngomong jorok, ngomongnya yang sopan, gak boleh teriak-teriak, kalau bisa diem nunduk. Tapi nggak bisa, mahasiswa tidak bisa seperti itu. Jadi sebagian teman-temanku tuh malah ya ceriwis kayak gitu loh guys. Nah, terus yang ketiga, sebelum adanya pengabdian maka dilakukan survei akan paham kondisi lingkungan yang akan dihadapi serta melakukan kegiatan sosial dengan warga seperti bincang bersama. Nah, yang nomor 3 ini pasti. Kemarin sebelum perintis, ada perintis yang datang ke sana yang ngecek kondisi lingkungannya, diajak tahlilan sama warganya. Jadi nggak bincang lagi tapi diajak tahlilan. Terus yang keempat, mengajak warga untuk ikut berpartisipasi agar terkesan belajar bersama tanpa menggurui. Nah, yang keempat ini kita sudah melakukan itu tapi kadang warganya yang tidak antusias. Jadi kita memilih untuk ya udah kita melebur saja, kita adakan 1 hari bonding dengan ini biasanya dengan warga. Jadi warga warga nggak mau ikut prokernya kita, tapi warga harus ikut salah satu prokernya kita yang tentang bonding dengan panitia seperti itu. Nah, ini contoh pengalamanku waktu Pengmas. Yang pertama ada gerbang, bayangin sebanyak ini, apa itu namanya, panitianya hari guys, jadi sehari itu diploting 4-5 kegiatan yang berjalan dalam satu waktu dan berkumpul di salah satu rumah untuk makan. Itu ya ampun, kangen banget, kalian harus nyobain Pengmas, pokoknya harus nyobain Pengmas. Terus yang kedua ada Pengmas Bersahabat, di mana ini aku bukan ngajar sih, aku jelasin ke anak SD tentang gimana cita-cita anak bangsa dan juga tentang korupsi pada saat itu. Nah, ini aku cerita ke anak kelas 5 kalau nggak salah. Nah, kalau Bina Desa 1.0 ini kita lebih ke Pengmas yang fun ya, yang tidak terlalu membawa program kerja yang berat-berat seperti biasanya tuh, bukan biasanya sih, lebih tepatnya kita memberikan apa yang mereka mau seperti wastafel, terus sama kemarin itu kloset jongkok. Nah, terus ini tuh kegiatannya waktu aku sama teman-temanku main di Desa Sugeng. Ini anak kelas 1 guys, lucu banget ya, kecil-kecil gitu anaknya. Nah, terus yang keempat itu ada bermain bersama anak-anak Kampung Larangan. This is my first experience in volunteer. Jadi ini tuh pertama kalinya aku join volunteer di Surabaya. Wow, Masya Allah, saya juga kaget. Jadi saya pertama kali volunteer kayak kok gini anak-anaknya gitu. Tapi saya tetap tersenyum gitu. Gak boleh ngomong aneh kan. Jadi saya di catcalling, saya dimisui sama adik-adiknya tuh kayak, iya nggak apa-apa deh, jangan marah ya gitu. Terus stop child abuse bersama pejuang volunteer ini kalau nggak salah yang saya di catcalling. Nah, ini tuh lagi ngobrol bareng ibu-ibunya. Jadi ibu-ibunya itu tanya, mbaknya kuliah di mana? Kan kalau ikut volunteering di luar kampus kan bareng-bareng ya sama teman-teman dari berbagai univ di Surabaya. Kemarin itu aku ada temanku dari UNESA, dari UPN, terus dari ITS kalau nggak salah ada deh, kalau nggak salah. Terus ini Love, Respect, and Concern with GAS. Nah, GAS itu Generasi Abdi Surabaya. Itu salah satu komunitas non-pemerintah juga yang seringnya itu membuat proker yang bareng anak-anak gini. Nah, kalau pejuang volunteer ini juga di Surabaya guys. Terus yang main sama anak-anak Larangan ini juga bareng pejuang volunteer. Nah, pejuang volunteer sekarang itu udah jadi komunitas gede yang udah pergi keluar daerah. Kalau kalian mau tahu Pengmas yang kayak di Wairebo, di NTT, Banda Neira dan sebagainya itu pejuang volunteer pernah ngadain. Kalian follow aja IG-nya. Terus kalau kalian warga Surabaya jangan lupa follow Generasi Abdi Surabaya juga buat kalau kalian mau Pengmas yang
bareng adik-adik di sekitar Surabaya seperti itu. Nah, yang terakhir ada Rantai Aksi. Rantai Aksi ini salah satu komunitas non-government di mana di Tuban. Nah, kemarin itu kalau nggak salah saya melakukan pengmas ini itu tentang penyuluhan gigi karena rata-rata panitianya itu dari anak FKG seperti itu. Nah, anak FKG akhirnya menyalurkanlah bagaimana cara sikat gigi yang benar dan kita juga nyanyi-nyanyi dan belajar bersama adik-adiknya. Oke. Nah, kesimpulannya dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian masyarakat merupakan elemen integral yang tidak boleh dilewatkan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mengembangkan diri secara akademis, tetapi juga secara sosial dan profesional. Oleh karena itu, terlibat dalam pengabdian masyarakat merupakan investasi yang tepat bagi perkembangan personal dan kontribusi sosial yang signifikan bagi masyarakat. Oke, sekian. Terima kasih. Wah, udah selesai nih webinarnya. Nah, saatnya kalian terjun juga. Oke, ada yang ditanyakan nggak ya sebelumnya? Siapa mau tanya atau ada yang mau ini apa tuh namanya? Sharing session juga pernah ngelakuin apa gitu? Boleh nih. Yuk, kita sharing session. Aku kalau masalah pengmas itu nggak bisa kalau nggak sharing session. Ayo. Ada yang mau tanya nggak ya? Yuk, ada yang mau tanya nggak ya? Mau nanya dong, Ci. Ya, boleh. Apa, Mas? Ya, ini kan dari pengabdian masyarakat ya. Kalau misalnya kemarin itu kan pengalaman pas KKN tuh ada satu masalah di kultur. Dan ternyata Islam tuh nggak cuma Sunni doang. Ngerti nggak? Nah, saya tuh ada kejawen. Nah, kalau dari kamu nih gimana ya caranya biar kita tuh nggak nyinggung dia, tapi kita ngajak juga misalnya kayak apa-apa kan ibadah ini ya apa kayak kita ajak gitu. Cuman pas itu pernah sampai diajak sampai ke tempat ibadahnya dia gitu, ibadahnya mereka. Nah itu gimana tuh? Terima kasih. Oke, aku izin menjawab ya, Mas ya. Jadi, kalau masalah agama itu sensitifnya kebangetan. Setiap warga itu pasti memiliki kepercayaannya masing-masing tentang agamanya mereka. Nah, kalau dari aku sebelumnya itu memang harus ada komunikasi dengan warga yang memang warga lokalnya mereka. Kayak ya memang kemarin sebelum Pengmas itu juga pasti tanya ilmunya itu ada berapa macam gitu, maksudnya berapa kepercayaan seperti itu. Nah, itu tuh memang harus di make sure sebelum kalian melakukan pengmas guys, dimana kalian itu harus tanya sampai akarnya biar tidak ada yang namanya miskom, apalagi miskom sampai agama kayak gitu. Nah, terus kalau yang masalah diajak ke tempat ibadahnya mereka, kalau dari sisi aku ya anggap aja positif kalian dikenalkan culture-nya mereka. Tapi kalau sudah sampai kalian diajak yang menurutku di luar batas ya, di luar batas, kalian sampai diajak bagaimana cara mereka berdoa dan sebagainya. Nah, itu kalian wajib menolak. Kalian berhak menolak. Karena apa? Karena tidak semua kepercayaan itu harus kalian ikuti kan. Nah, kalau untuk sekedar ini ya, sekedar tahu atau sekedar cari pengalaman, bukan cari pengalaman, sekedar ingin
tahu budayanya mereka itu nggak apa-apa. Tapi kalau mereka sudah di luar batas, kalian tuh berhak menolak, guys. Kalian tuh juga manusia, kalian itu juga punya hak untuk menolak hal-hal yang di luar batas kalian, di luar kesukaannya kalian seperti itu. Karena kalau kalian tetap nih ya, tetap ngikutin apa yang mereka mau hanya karena aduh, ini orang desa nih, kita nggak bisa sembarangan nolak. Nggak, kalau udah di luar batas menurutku wajib nolak. Kalian juga tetap harus say no untuk hal kayak gitu. Karena kita nggak tahu kalian mau diapain nih. Kalian jangan ini ya, jangan terlalu polos juga, atau kalian ini apa tuh kayak sungkan dan sebagainya. Sungkan itu kayak nggak enakan gitu orangnya. Jangan, kalau udah di luar batas ya udah ditolak, Mas. Soalnya cara satu-satunya cuman itu yang bisa bikin kalian itu selamat dari hal seperti itu, kayak gitu. Karena yang bisa menyelamatkan kalian pada saat itu pasti diri kalian sendiri kan. Kan nggak mungkin ya orang-orang di desa sana atau orang-orang penting desa sana itu membantu kalian, karena kalian udah ini diajak masuk ke dalam ranahnya mereka. Takutnya bahkan orang sana pun juga takut sama orang itu. Jadi yang harus aware sama dirinya sendiri adalah kalian terlebih dahulu. Jadi kalau dari aku tuh pertama, kalau udah di luar batas itu say no. Kalau kedua itu ambil positifnya aja. Jadi kamu kan jadi tahu nih, oh ada Islam itu, oh ada Islam ini dan sebagainya. Atau kultur-kultur budaya yang menurut kamu kayak baru di hidup kamu, ambil positifnya aja. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu pasti dan harusnya yang lebih utama. Karena apa? Karena kemarin di Mendiro itu juga kita diganggu oleh sesuatu yang menurut kita itu kayak, hah, ada ya kayak gitu. Nah, itu tuh karena kita tuh ternyata lupa minta izin gitu loh, guys. Lupa minta izin sama orang orang yang tidak kasat mata. Karena dari kita lupa izin itu banyak teman-temanku yang digangguin, banyak teman-temanku yang kesurupan, terus kita pulang itu juga tetap digangguin. Jadi memang terkadang warga lokalnya tuh lupa, guys. Jadi make sure kalian aja yang tanya gitu. Memang sensitif, tapi seenggaknya kalian tuh jelasin juga sih tujuannya kalian itu tanya hal kayak gitu itu kenapa. Soalnya memang meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan juga sih, guys. Jadi lebih baik kalau dari aku pertama tanya, yang kedua itu say no, yang ketiga ya udah anggap aja kalian belajar hal baru gitu. Kalian menemukan hal baru dalam dunia ini. Seru kan Pengmas itu ya, meskipun agak was-was dikit gitu ya. Kejawab gak, Mas? Jawab. Makasih ada yang tanya lagi. Oh, ini di public chat. Oke, Kak, ini mau tanya, kendala internal apa aja yang biasanya terjadi di saat kegiatan Pengmas berlangsung? Kendala internal, berarti dari panitianya ya? Kalau kemarin itu panitianya bersirkel, guys. Jadi kemarin itu kalau di Mendiro itu panitianya bersirkel, dan aku tuh sangat-sangat mangkel itu, apa ya, kesel itu sama plottingan panitianya. Jadi saya itu selama 9 hari itu ditaruh di wisata Bukit Matahari, yang mana itu kalau jalan itu tiap hari PP mungkin 5 kilo kali ya. 5 kilo naik bukit, terus nggak dapat kendaraan, tiap hari kepanasan, udahlah makan itu juga ala kadarnya, makan itu harus turun gunung dulu, terus naik lagi ke sana, terus aku kayak, kenapa sih aku tiap hari dapatnya di sini gitu. Nah kalau masalah internal itu karena tahu nggak masalah internalnya apa? Jadi panitianya itu bilangnya kayak gini ke aku, maaf ya Mbak Anci, kenapa saya taruh mbaknya di WBM terus? Soalnya yang mau nguli itu cuma mbaknya doang. Terus aku kayak, oh gitu, aku itu ya gak apa-apa sih, gak apa-apa. Cuman ini tuh 9 hari gitu. At least it's H-2 aku pulang gitu. Kenapa aku baru ngerasain KBW itu di H-2 gitu loh, Mbak. Masalah internal lainnya itu biasanya antar divisi. Jadi kan divisinya kan melebur campur aduk nih. Seret, tapi yang menonjol itu 2 divisi. Yang pertama divisi acara, yang kedua perdana. Keduanya ini memang saling berhubungan, rebutan sama korlap. Nah, terus biasanya itu ada orang yang nggak disukain sama panitia, itu ada satu orang, sebutannya itu public enemy, guys. Jadi dia itu bermasalah waktu gerdes gitu. Jadi kita tuh kayak
gini, ih kok orang itu gitu banget kayak gitu. Jadi masalah internal biasanya antar divisi. Terus apa tadi pertanyaannya? Oh ya, jadi masalah internalnya itu jadi divisinya biasanya divisi acara sama divisi korlap sama divisi perkap. Nah, 3 divisi ini kan yang menonjol. Yang lainnya kan udah selesai nih, soalnya udah bekerja di sebelum apa tuh namanya? Sebelum hari H acara sama Humjin lah biasanya 4 divisi ini yang menonjolkan pada saat hari H. Nah, di situ tuh biasanya tukaran itu apa? Bertengkar maksudnya bertengkar mereka berempat ini kayak gitu. Dan kadang itu masa internalnya tuh circlean guys, jadi kalian itu harus pinter-pinter cari circle waktu pengmas. Soalnya kalau nggak gitu kalian ntar dikira nguli terus, sumpah itu shock banget sih aku waktu dapet omongan. Soalnya mbaknya suka nguli, jadi aku pulang gerdes itu sumpah guang tempe kayak ya udahlah gak usah diomongin lagi kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, dari situ aku jadi tahu oh alah gitu ya cara mainnya. Jadi kalau kalian memang pingin dapat plottingan yang ini ya, yang apa tuh namanya, yang bantu-bantu warga dan sebagainya, mending make sure dari awal bilang, aku kan udah 3 hari di sini, boleh nggak aku dipindah kayak gitu. Jadi langsung ngomong aja ke panitianya. Aku dulu diem, soalnya panitianya juga kayak, oh hari aku menang ya wes lah, ini aja taruh situ aja gitu. Nah, terus akhirnya waktu aku bersuara, tak omongin ketua aku kan, Mbak, aku kok ditaruh di sini terus kayak gitu. Aku kan juga mau dibawa. Terus kenapa aku di sini terus bahkan sendirian dari divisiku tuh cuma aku doang gitu. Loh, iya ta gitu. Mbakku tuh baru tahu kan kalau aku ditaruh di situ. Terus akhirnya mbakku marahin PIC-nya. Terus PIC-nya minta maaf ke aku. Terus korlap sama Humjin sama acaranya juga minta maaf. Terus aku bilang, ya nggak apa-apa sih kalian naruh aku di sana. Cuman masa selama itu, maksudnya 9 hari loh guys. Jadi dari dari Gerdes Dewan sampai D9 itu aku tuh di atas terus aku kayak ya udahlah gak apa-apa mas atau mbak gitu. Lagi pula juga kalau di atas itu lebih apa ya? Lebih banyak anggurnya. Bercanda aku nguli guys, aku nguli bareng ngambil mas-masku juga kayak gitu. Ada yang ditanyain lagi? Jadi masalah internalnya itu biasanya antar panitia gitu. Udah biasa sih kalau gitu. Kalian juga kalau ini ya, kalau apa tuh namanya, um, kalau kegiatan meskipun nggak pengmas juga biasanya kan ribut antar panitia, udah biasa kayak gitu itu ya kan. Jadi ya anggap aja fine fine aja guys, namanya juga manusia, nggak mungkin nggak ribut ya kan. Oke, ada yang ditanyain lagi sebelum aku tutup? Soalnya udah nggak ada lagi juga kan yang mau tak omongin. Sharing sessionnya juga udah selesai, aku udah cerita semuanya sih. Um, Ya, makasih doanya. Jangan lupa join Pengmas ya guys. Jangan lupa ini. Di Univ kayaknya ada KKN nggak? Nah kalau ada KKN jangan lupa 3 pilar itu ya. Yang pertama kalian make sure ke orang-orang desanya, culture-nya, budayanya, semuanya wes tanya no sampai oyot-oyotnya biar sampai akar-akarnya biar kalian tuh nggak salah gitu. Terus yang kedua jangan lupa say no kalau kalian diapa-apain. Kalau kalian disuruh melakukan hal-hal yang di luar nalar kalian dan sebagainya, jangan ngulang kayak desa penari guys, itu karena mereka bebal gitu. Nah kalian jangan jadi orang bebal, jadilah orang yang berhak, yang bukan berhak sih, jadilah orang yang berani menolak. Karena kalau kalian berani menolak itu pasti kalian ini apa tuh namanya, nah kalau kalian berani menolak itu kalian pasti apa tuh namanya, dijauhilah sama hal-hal yang ya seperti itu. Terus yang ketiga
apa tadi yang ketiga? Ya, jangan ya anggap aja positif kegiatan-kegiatan kayak gitu, anggap aja positif. Terus kalian ambil positifnya aja, jangan diambil negatifnya. Kayak kalian bukan diajak sih, dikasih tahu budayanya mereka, dikasih tahu hal-hal menarik di kehidupan mereka atau di lingkungannya mereka tuh ambil positifnya. Jadi kalian tahu kan kalau di dunia ini ternyata wow ada banyak sekali hal-hal menarik yang bahkan kita aja nggak tahu gitu loh. Bahkan kita aja kayak baru tahu, oh ada ya kayak gitu ya kan. Kayak gitu anggap positif aja guys. Gak usah diambil pusing, oke? Okay? Ada yang tanya lagi nggak ya? Belum aku tutup karena udah sekalian deh sejam ya, nanti jam 11 aku tutup. Ini sih kalau ngakuin pengmas itu kadang yang bikin capek itu bukan warganya tapi internalnya. Jadi kalian harus memiliki ruang tersendiri untuk apa ya? Untuk ikhlas, untuk sabar menghadapi teman-teman kalian sendiri kayak gitu. Karena kalian itu posisinya pada saat itu tuh pasti capek semua. Dan semua itu kayak kaget gitu loh. Kok apa-apa kan kalian jalan dan sebagainya, yang dimana kalau kalian di daerahnya kalian kan ini ya apa tuh namanya naik motor atau kemana-mana ada ojol kayak gitu. Nah itu culture-nya kan kerasa banget. Nah di situ tuh biasanya teman-teman itu ngerasain capek. Nah capeknya itu kadang sampai tengkar ribut kayak gitu. Nah kemarin itu kalau nggak salah aku tuh bukan aku sih, temenku tuh ribut. Jadi antar rumah itu ribut karena ini jadi kan kalau udah plottingan dari panitia kan harus diterima apa adanya. Nah kebetulan karena rezeki anak soleh ya, mungkin mereka kasihan atau gimana, aku tuh dapet, menurutku rumahnya enak, meskipun tidur di lantai ya, semua tidur di lantai sih guys, rumahnya enak, cuman ini apa tuh namanya beda lah sama rumah-rumah temanku yang lainnya kayak gitu. Nah terus dari situ tuh adalah salah satu orang itu dia itu balik pindah rumah gitu loh, pindah rumah, jadi bikin yang rumah tempat dia asli itu kayak, ih kamu aja loh bolak-balik pindah ke rumahnya si itu, kok balik lagi gitu, dan itu udah malam banget kayak gitu. Jadi make sure aja sih kalau dari aku bonding antar rumah induk semang itu juga harus ada. Aku tuh berenam apa bertujuh ya, itu tuh bonding anjir. Kalau satu nggak ada itu kayak mana nih satunya kemana, yuk dicari bareng gitu. Jadi jangan lupa bonding. Terus kalau KKN saran aku ya melebur aja jadi warlock. Kemarin juga aku juga melebur jadi warlock kok, tiap pagi sapa-sapa ibu-ibu, adik-adik, dan bocil-bocil yang mau sekolah kayak gitu. Oke, ini ada yang tanya, Kanci mau nanya, kan dalam kegiatan itu ada kemungkinan gagal nih. Nah, dari pengalaman Kak Anci itu kalau hal tersebut terjadi di acaranya Kak Anci, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, dalam dunia kepanitiaan pasti gagal. Bentar, aku ingat-ingat dulu aku pernah gagal apa. Kalau nggak salah, oh ini nih. Jadi di Gerdes itu waktu pengairan untuk bukitnya itu gagal menurut aku. It's totally gagal. Gak ada 10% bener, itu gak ada, itu gagal. Nah, eh, kemarin itu kalau cara mengatasinya teman-teman udah angkat tangan, jadi mereka kayak bilang ya memang kita nggak bisa melakukan pengairan itu karena kita bukan tukang guys, kita bukan tukang air, kita bukan tukang PDAM yang paham akan pengairan tersebut. Jadi kita udah mencoba yang terbaik dan ya udah, memang opsi akhirnya win-win solutionnya itu digagalkan. Tapi kalau ada cara lain itu kemarin kalau nggak salah diganti ini, pemasangan lampunya harus jadi kayak gitu. Jadi oke, ada suatu teori, bukan suatu prinsip yang tak pegang, satu gagal tapi kamu harus punya ganti buat kegagalan itu. Nah kemarin itu pengairannya gagal tapi kita usahakan Bukit Mataharinya itu, wisata Bukit Mataharinya itu berdiri gitu loh, kayak tulisan wisata Bukit Mataharinya berdiri, sama ini lampunya
berguna dengan berfungsi dengan baik seperti itu. Jadi aku megang 2 prinsip dan itu tak bilangin juga sih ke PIC ku waktu itu, kayak ya udah kalau gagal ya diganti yang baru, karena aku tahu kondisi lapangannya kayak gimana. Bayangin ya, kita itu beli pipa sepanjang itu, kita udah ngerangkai pipa sedemikian rupa, nggak ngalir, airnya tuh nggak ngalir sampai BBM, dan kita bingung gimana caranya. Entah memang debit airnya kecil banget, jadi kita kayak ya udahlah, kita nggak bisa selesai ini kayak gitu. Ya udah, jadi diselesaikan sebisa kita. Terus waktu dinyalain debit airnya ternyata kurang, soalnya waktu itu debit airnya kecil banget, jadi nggak bisa kayak air mancur gitu loh, paham nggak sih? Kita bersembilan itu kayak pemikiran ini bakal jadi air mancur gitu, ternyata nggak bisa jadi air mancur kayak gitu. Terus di mana lagi ya ada gagal ya? Biasanya tuh ini guys. Oh iya ya, kemarin tuh ada di acara yang ini nih, acara yang bentar, acara yang yang ini itu ada gagalnya. Jadi adik-adiknya itu sedikit apa ya, sedikit nakal, bukan aktif, hyperaktif, sehingga kita itu kewalahan buat mengatasi hal itu. Jadi panitianya itu kewalahan. Nah, dari kita solusinya itu akhirnya ya udah, kita ngikutin mereka maunya bermain, oke kita bermain, kita gagalkan proker kita kayak gitu. Jadi memang kita duluin bermain dulu, baru mereka udah happy nih, oke sekarang ikut kakak-kakaknya jelasin tentang proker kita ya kayak gitu. Jadi kita memang terkadang harus fleksibel sama mereka, terkadang ya udah kita mau nggak mau ya melihat sedikit perbedaan antara proker yang kita bawa atau ronde yang kita bawa dengan kegiatan di lapangan kayak gitu. Karena memang tidak bisa ya 100% sama kayak random. Kalau 100% kayak random itu berarti ini kayak webinar di sebelah, di aula kayak gitu-gitu. Kalau pengabdian masyarakat itu pasti kita harus menyesuaikan kondisi lapangannya seperti itu. Terjawab siapa? Mas Is? Oke, sama-sama ya. Udah ini nggak ada yang tanya lagi karena bentar lagi juga jam 11, udah pas sejam juga. Jadi nanti aku tutup webinarnya di jam 11 ya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join di webinar aku tentang Pengmas ini, meskipun beda ya sama learning pad yang aku ambil. Aku ngambilnya IoT tapi belajarnya tentang Pengmas. Karena aku punya pengalamannya ini, belum pengalaman banyak banget di dunia teknik, jadi ya seenggaknya segelintir dari pengalaman aku bisa membawa insight baru buat kalian, bisa membawa apa ya, hal-hal baru juga. Mungkin kalian dari sini bisa tergerak untuk ikut Pengmas dan sebagainya. Jangan lupa ini ya guys, jangan lupa ikut pengabdian. Oke, salam pengabdian. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah join. Boleh keluar dari Zoom meeting ini, terus aku end habis ini. Nunggu ini meterannya 60 menit. Oke, makasih semuanya udah join. Maaf ya kalau ada salah kata juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Makasih ya udah ngikutin webinar aku. Bye bye.